jiwa berbicara. Sebetulnya niat itu cepat. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu mensunnahkan melafazkan niat. Misalnya usolli fardal maghribi, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Nah itu tujuannya kalau di dalam kitab itu liyusa idul lisanul qalba, tujuannya supaya apa yang kita baca ini lebih mengkonsentrasikan ke hati kita. Nah jadi sebetulnya yang namanya niat itu ketika kita Allahu Akbar itu udah otomatis cepat, karena kita tahu ada sembahyang maghrib. Yang pertama berarti kita tahu sembahyang maghrib. Hukum sembahyang maghrib adalah sembahyang maghrib itu fardu. Maghrib itu berapa rakaat? 3. Kemudian ini posisinya jadi imam atau jadi makmum, kita udah tahu. Maka orang akan cepat Allahu Akbar, itu udah otomatis aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikuti imam, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Tapi itu tidak diucapkan sahaja aku sembahyang maghrib. Bukan. Itu sebetulnya yang namanya niat itu begini. Kalau ada orang minta-minta, lalu Ika merasa kasihan, lalu Ika mengeluarkan duit. Ketika Ika mengunjuk duit, itu sudah ada di dalam hati aku memberi orang. Ada di dalam hati sahaja aku memberi dorongan orang, dorongan hati mana. Nah jadi itulah yang namanya niat. Niat itu makanya orang meniatkan sesuatu itu sudah tahu apa yang akan dia kerjakan. Nah itulah satu-satunya yang rukun kalbi, niat itu sendiri. Nah kemudian ada rukun kauli. Rukun kauli itu 5: takbir, al-fatihah, kemudian tahiyat, tasyahud, kemudian salawat, kemudian salam. Nah sisanya gerakan. Kalau gerakan kan sudah rancak melihat gerakan berdiri, rukuk, tidak sujud dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya simpel aja orang kalau sembahyang itu, nggak terlalu beban-beban juga. Kalau rukun qalbi itu wajib telinga mendengar gitu. Rukun kauli. Rukun kauli, rukun bacaan. Iya. Jadi kalau rukun bacaan itu kan takbiratul ihram. Setiap apa yang kita ucapkan, kalau tidak ada gangguan ya, kalau tidak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan, nggak apa-apa, nggak kedengaran. Misalnya begini, orang mesin kapal. Tapi kebetulan truk lewat gitu ya. Jadi suara truk yang suaranya itu lalu menghalangi kita dari mendengar. Tapi kalau seandainya tidak ada truk itu, sebetulnya kita mendengar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu sudah kenyaringan. Lebih pelan lagi nggak jadi masalah. Nah, yang paling penting kita mendengarkan telinga kita, jangan juga terlalu keras. Karena kalau terlalu keras itu nanti hukumnya terganggu orang. Malah sesuatu yang tidak disunahkan kan, menyaringkan dan memelankan itu sunnah abad, sunnah hayat gitu nah. Sunnah hayat. Kalau kita menyaringkan pada waktu yang seharusnya dipelankan, makruh nanti. Yang sampai baca kita alhamdulillah sampai 3 orang mendengar ke kiri kanan, itu kenyaringan. Cukup kita aja yang kita rasa-rasa. Jadi kalau hendak ini kalau dari segi gerakannya kan nggak mungkin salah. Dari segi bacaannya siapkan kalau mau baca. Ya baca Fatihah man. Ayo silakan. Baca sendiri aja. Iya situ aja. Fatihah dulu ya. Iya. Mulai takbir dulu man. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Iya. Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Secara umum untuk orang biasa aja itu sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini memang ada standar yang tinggi. Jadi kalau yang standar yang tinggi mungkin aku seorang bisa dianggap salah gitu ya. Jadi aku sendiri sebetulnya kalau dari segi membaca Fatihah itu, hanya ada orang yang coba begini aja kita contohkan. Orang MTQ gitu ya, suaranya bagus, bidangnya situ, tetap aja nanti ketika membaca Quran jarang ada yang nilainya 100. Ya Allah, pasti Dewan juri ada yang 90, ada yang padahal itu sudah qori yang terkena. Nah maka secara umum Islam itu nggak terlalu memberati yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah jadi kalau bacaan model seperti itu, nah itu secara umum nggak ada yang salah. Tapi kalau nanti
apakah itu nilainya 100? Ya, jawabannya tidak. Tapi kalau untuk standar sahkah sembahyang, insya Allah sah aja sembahyang. Amin. Yang ada yang standar, kalau yang model seperti ini harusnya bagaimana. Nah, itu yang paling pentingnya di dalam fikih itu ambilnya tasamuh. Artinya tasamuh itu ambil yang memaafkan, yang ringan aja, yang tidak terlalu berat. Nah, jadi kalau orang sudah membaca model yang seperti tadi, kalau menurut saya itu sudah cukup untuk sembahyang itu sah gitu. Kalau dibilang sempurnakah? Sekali lagi, tukang kori aja itu bisa dinilai nggak sempurna, apalagi yang model-model kayak gitu. Tahap belajar kan gitu. Ya nggak apa-apa kan, orang itu ada orang awam, kita ini orang awam, ada orang yang memang bidangnya di sana. Kalau yang kamu melihat tahfiz Quran itu kan, kalau kita mendengar nggak ada yang salah tuh dari bacaan si anak-anak yang habis Quran, tapi dikritik nggak oleh dulu Syekh Ali Jaber gitu, dikritik nggak oleh siapa tuh Abi Faisal, di siapa yang perempuan itu, pasti ada salahnya. Bayangkan sebagus itu masih dianggap ada kekeliruan nih. Baik inilah kurang sedikit, inilah kurang sedikit. Itu kelasnya kelas yang itu. Tapi kalau kelas yang umum seperti kita, ya sudah nggak apa-apa. Nah itu kalau saya pikir itu sempurna aja. Nah itu Al-Fatihah. Tahiyat lagi. 3 tahiyat aja. Bacaan tahiyat akhir man. Nah, jadi kalau at-tahiyatul itu kurang, yang betul itu at-tahiyatul. Tahiyatul. Jadi bukan at-tahiyatul, tapi at-tahiyya ada ya-nya. Kalau Tasdid. at-tahiyatul kan enggak. At-tahiyatul. Mubarakatus Jadi sholawat. at-tahiyatul. Itu langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ulangi. Dan at-tahiyatul. Tekan dia tuh, dianya. Ya-nya ada tasdidnya. Nah, double. Tahiyatul. Pian dulu nyendang hari dulu. Pian dulu nya baru nyendang hari dulu. Pian contohkan dulu. Bukan. Kalau orang kan at-tah, ya. Haknya bukan mati seperti itu, tapi haknya itu barisnya di bawah at-tahi. Ya, bukan at-tah. Kalau tah itu berarti haknya mati kalau ini kada haknya itu berbaris di bawah, kemudian habis haknya itu ada huruf ya. Nah, jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud, itu tahiyat 5 kalimat itu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu rukun yang lain, itu salawat. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu sunnah abaan, tapi tetap dibaca. Kalau yang wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita, nah kama sallaitanya itu sunnahnya sunnah hayat aja, disempurnakan. Coba ulang. Nyaringi man. Jadi nyaman jelas hurufnya guru ndak. At-tahiyatul Lambat aja, lambat ya. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu nanti dilihat di bukunya ya. Saya bagi bukunya. Nah, jadi yang tadi kalau
sebetulnya kalimat sholli itu sendiri. Nah, makanya saya sering kadang-kadang membaca salawat. Nggak boleh salli, harus sholli, Allahumma sholli Allahumma sholli. Nah, karena maknanya agak berbeda, bukan agak berbeda, berbeda jauh. Kalau sholli beri keselamatan, kesejahteraan, tapi kalau salli, ya Allahumma salli, itu diambil dari kata-kata salla. Nah, salla itu menghunuskan pedang. Ada jari guru segumpul itu. Kalau orang baca Allahumma salli ala Enak membunuh Muhammad. Rasulullah. Sini Muhammad, aku bunuh kau. Oh, sedikit Karena aja. salla itu menghunuskan pedang. Nah, jadi yang tadi kita bilang ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di situ sampai sunnah abadnya sampai di situ. Kemudian kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, nanti kalau Anda yang biasa ada baca-bacaan doa tuh terserah tambahan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama itu lah. Iya, salam pertama yang wajib, salam kedua enggak wajib. Salam itu susah mau berkatunya tuh nasanya. Enggak. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Sholat jenazah ya. Kalau salat jenazah dianjurkan tetap, karena salat jenazah itu banyak doa. Walaupun nanti kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, adakah yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu masih ada kaul yang mengatakan itu. Tapi kalau kita di yang kitab-kitabnya kita biasa Umum. cukup assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi kalau tidak melihat kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, adakah yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawabannya ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kalimat sayyidina itu kalau di dalam tulisan-tulisan kita itu ada sudah sayyidina. Tapi sebetulnya dari konteks hadis aslinya itu enggak ada sayyidina. Makanya orang Mekah, orang Mekah itu dia enggak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, tidak ada sayyidina. Nah, itu memang ada perbedaan antara kita yang ahli sunnah wal jamaah dengan mereka. Nah, enggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau tidak mau dibesar-besarkan, ini enggak jadi besar. Tapi kalau ada juga orang yang cerewet, itu aja diurusin. Nah, seolah-olah orang yang pakai sayyidina itu salah gitu ya, karena menambah-nambah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Mereka berdalil dengan kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepada engkau. Lalu kata Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi bagi mereka konteks hadisnya nggak ada sayyidina, bukan itu menambahi sayyidina. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah tidak melanggar hadis. Cuman karena kita menambah aja. Takjim. Maka sering sekali saya bilang, orang kalau bertanya kepada saya, guru siapa nama? Saya selalu bilang Dailami. Tidak ada embel-embel ustaz, tidak ada embel-embel haji, tidak ada embel-embel guru. Jadi kalau orang menulis di spanduk, nggak ada tuh yang nulis Dailami, itu jarang. Pasti Al Ustaz Haji Dailami. Atau guru. Kenapa atau guru Haji Dailami? Apakah mereka membangkang dengan apa yang saya bilang? Jawabannya tidak. Saya tentu ketika orang bertanya, guru siapa nama yang nanti biar kami tulis di spanduk, saya bilang Dailami. Karena nggak mungkin dong saya bilang saya ini guru udah naik haji, sekolahnya lawas, jadi ustad. Nah, tulis segala. itu melambungkan diri sendiri. Nah, karena untuk orangnya nggak mungkin orang itu melambungkan diri sendiri. Sama kayak Nabi Allah Shallallahu ala Muhammad, nggak mungkin dong melambungkan diri. Saya ini sayyid loh, gitu. Nah itu aja.
Dan itu sekali lagi bukan hanya dari segi pikiran aja, itu sekali lagi sudah terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang sering diceritakan, Nabi itu menyuruh orang-orang kalau saya datang tidak usah berdiri, santai aja, tetap duduk, orang-orang biasa aja kok. Tapi gue ulangi sekali lagi, ketika Nabi datang, ada seorang sahabat, sekaligus sahabat ini penyair, Hasan bin Thabit. Ya. Jadi kata Hasan bin Thabit itu yang syairnya terkenal, qiyami lil ajizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yaqumu. Bermula berdirinya aku lil ajiz bagi Nabi Muhammad, tapi disebut bukan Muhammad di sini tetapi al ajiz, orang yang sangat mulia. Qiyami lil ajizi alayya fardun, berdirinya aku untuk Nabi Muhammad yang sangat mulia itu atasku hukumnya wajib. Watarkul fardi ma huwa mustaqimu, kalau aku meninggalkan sesuatu yang wajib maka berarti agamaku ini tidak benar. Apa tuh? Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran kalau ada orang yang merasa punya akal, merasa pintar, punya pemahaman. Ya rahajal jamala, orang itu melihat ini Nabi Muhammad yang sangat indah, yang sangat elok, yang sangat baik, wala yaqumu, lalu orang itu kada berdiri. Nah, diambil dari sini kata ulama, Nabi gak marah dengan Hasan, padahal Nabi terang-terangan menyuruh jangan berdiri. Nah, disitulah lalu ulama-ulama kita itu, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama sufi itu mengambil yang sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Mengerjakan sesuatu dengan adab itu jauh lebih baik daripada mengerjakan sesuatu sesuai perintah. Kalau di pondok-pondok itu sering dicontohkan, kalau orang dudukan sudah mau acara, rupanya di belakang sana masih ada ruangan kosong, ada anak-anak, lalu dibilang ayo masuk lewat sini aja, maksudnya di tengah-tengah orang tua. Lalu si anak itu nggak mau masuk lewat sini, tapi dia mutar lewat pintu belakang. Nah, itu orang tidak akan pernah menyalahkan, sudah dibilang lewat sini kok lewat belakang, karena orang lalu beranggapan si anak ini beradab, nggak mau melewati orang tua. Nah, disitulah. Nah, jadi kalau yang sayyidinanya di situ. Nah, cuman kadang-kadang di Arab itu ada yang usil juga, orangnya macam-macam kan. Tagurnya, orang Arab tuh banyak yang model sok paling pintar adanya. Haram langsung. Nah, jadi ya termasuk Bid'ah. Kalau dia nggak cocok dengan dia akan bilang haram dan lain sebagainya. Nah, misalnya aku tuh sering sekali sebetulnya melihat, tapi mungkin sekarang kalau dahulu itu kan orang di raudah itu boleh lama gitu ya. Dan orang-orang, ya, bukan kita aja, orang-orang Yaman itu sering tabarukan, termasuk misalnya mimbar Nabi itu kan tabarukan. Nah, jadi mereka ambil kopiahnya, mereka usapkanlah di mimbar Nabi atau di tiang-tiang. Itu kalau orang Arab marah dia, nanti bilang musyrik nanti. Langsung aja guru. Dan karena sekali lagi ini karena kita mau ke sana dan merekanya penguasanya, maka udah usah ngelawan. Kalau ngelawan ya itu juga tambah ngamuknya, tambah ngamuk. Kecuali sama-sama pada orang Arab, biarkan di situ. Kalau kita dengan jangan. Nah, termasuk misalnya nanti kalau ziarah kubur Nabi, orang sebetulnya kalau bagi kita nggak apa-apa kok. Banyak dalil-dalil yang kalau orang berdoa menghadap kubur Nabi nggak apa-apa daripada membelakangi Nabi kan. Nah, cuman orang sana nggak mau, seolah-olah kalau berdoa mengangkat tangan ke kubur Nabi, seolah-olah berdoanya ke Nabi, mintanya ke Nabi. Nah, biasanya mereka marah. Jadi kalau memang seperti itu ya nggak usah angkat tangan ke arah Nabi. Nah, mungkin sambil jalan. Nah, termasuk kalau ziarah ke Baki misalnya, nggak usah. Nah, itu kan yang Anda beri salam wali saman itu kayak apa tuh guru? Kenapa? Itu ada ulun dengar manakib tuh. Kada sah jarahnya kalau kada umur. Itu kayak di manakib itu. Ya. Itu kan adab saja. Salam aja guru lah.
adabnya kenapa waktu itu kan Oh, Syekh Saman jadi masih. menjaga Oh. kuburan Nabi. Jadi kalau orang ziarah ke kuburan Nabi tidak minta izin kepada orang yang Ya. menjaga kuburan Nabi kan tidak beradab. Kalau orang tidak beradab maka ziarahnya sia-sia. Itu lagi Syekh Saman hidup. Nah, ada orang yang mengatakan tapi ini kiasnya terlalu jauh. Iya. Sekarang Syekh Saman sudah meninggal, tetap juga harus minta izin dengan Syekh Saman. Pertanyaannya, kan tahu kan kubur Syekh Saman gimana? Kamu. Walaupun tahu di Baki, Kan tahu. di Baki itu memang sengaja yang artinya Disamakan dipukul lah. rata supaya Samakan. orang sana itu takut kalau ada orang menyembah kuburan, mengkultuskan kuburan. Sebetulnya kita asal yang berilmu ya, semua kalau nggak berilmu ya salah aja terus. Semua orang yang berilmu itu tidak akan ada satupun yang menyembah kuburan, itu nggak mungkin. Ya. Kalau yang berilmu, kubur Nabi memang orang sembah enggak. Kalau kubur Nabi aja orang tidak menyembah, masa kubur Syekh Saman orang menyembah? Kubur Siti Aisyah orang menyembahkan mustahil. Nah, karena mereka tetap lalu dipukul rata sehingga nggak tahu, kecuali memang orang yang mukim di sana diberitahu gurunya, dari guru-gurunya mungkin tahu inilah posisi. Namun kita misalnya pernah diberitahu datang 5 tahun kemudian kita diingat juga. Nah, gimana ada di sana? Kalau kami itu biasanya kalau ziarah Baki atau ziarah Ma'lah, itu kalau kita rombongan kan di sana orang pakai masker biasanya. Jadi kita itu di tahlilan Oh. sambil jalan. Oh, sambil berjalan gitu. Sambil jalan terus mutar jalan. Kita berbacaan sama seperti tahlilan kita. Kita berdoa tapi tidak berdiri lalu yang seperti ini. Bacaan keliling. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara umum kalau orang di tempat sana itu punya aturan gitu ya. Walaupun terserah aturannya itu bagi kita benar atau tidak benar. Kalau kita menentang aturan itu, kita akan bermasalah. Nah, jadi tidak usah. Misalnya, ya tapi sekali lagi orang-orang Arab sendiri sebetulnya sering kok berdebat dengan misalnya orang Yaman atau orang mana itu. Saya beberapa kali melihat, misalnya ketika mereka berdoa ke hadapan Nabi ditegur, mereka marah, kelahi dengan penjaganya itu. Ada orang baca dalail gitu ya. Wah, tidak mau dalail. Guru Udin pernah diusir. Digantinya dalail itu. Guru Udin itu duduk. Itu bagi orang-orang yang kuat. Tapi orang-orang sana marah kalau dia ngapain ganggu amalan orang katanya. Aku itu pernah dengar dia bilang marah yang itu. Hadza farqun baini wa bainak. Kita kalau bahasa kitanya memang berbeda, enggak usah ngotot dengan amalan orang lain. Nah, tapi itu urusan. Kalau kita pikir enggak usah berkelahi. Kalau aku tuh selalu mencari solusi yang kita tetap bisa mengerjakan amalan kita, tapi tidak dianggap sebagai terlalu mencolok, lalu seolah-olah mengerjakan bid'ah bagi orang sana. Tadi guru sudah masalah rukun qalbi, rukun qauliyah. Bacaan tadi qalbi itu rukun hati, kalau qauli itu bacaan. Ini rukun fi'linya guru. Itu lihat kan ke guru. Silakan aja gerakan. Ruku itidalnya, ya. Oh, untung benar kamu aku coba lo kan guru. Iya. Biasa jangan satu. Iya, kayak kita semua biasa tuh. Silakan. Baca aja, baca gitu. Kalau mau baca, Boleh. Kan nyaman kan bacaan. kalau baca sekalian. Ya. Takbir sampai habis 1 rakaat aja langsung salamnya. Boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi.
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal samawati wal ardu. Allah Akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afani wa'afani. Allahu Akbar. 2 rakaat aja gini dulu lah. Ya. Langsung tahiyat ya. Allahu Akbar. Langsung tahiyat aja. At-tahiyyatu mubarakatuh. At-tahiyyah. At-tahiyyatu mubarakatuh. Salawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis salih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Kama shallaita kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. fil alamin innaka hamidum Alamin innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya